kan aku kayak ngejarawannya dengan NIM 24040883. Jadi hari ini aku akan ngejelasin struktur beton resum kedua ya. Nah pertama-tama pengertian beton. Nah, beton itu adalah material hasil pengerasan campuran dari pasir, kerikil atau batu pecah, semen, dan air. Nah, terus beton juga memiliki kuat tekan yang tinggi, namun memiliki kuat tarik yang rendah. Nah, beton juga mudah retak akibat beban tarik, susut, dan perubahan suhu. Nah, beton bertulang itu apa sih? Nah, beton bertulang adalah beton yang diberi tulangan baja, lalu baja ditambahkan dengan luas dan jumlah tertentu, dan tujuannya agar beton dan baja bisa bekerja sama untuk menahan antara beban tarik dan beban tekan. Nah, fungsi beton bertulang tuh, yang pertama mengatasi kelemahan beton pada gaya tarik, kedua menahan gaya tekan, baja menahan gaya tarik, dan yang keempat membentuk struktur yang lebih kuat dan tahan retak. Nah, penulangan beton bertulang. Nah, yang pertama tuh metode penguatan beton menggunakan baja, rebar, kawat, atau kabel. Nah, beton tuh kuat tekan tapi lemah tarik. Nah, baja meningkatkan kekuatan tarik dan duktilitas. Terus perencanaannya juga mengikuti standar SNI. Nah, fungsi penulangan yang pertama ada menahan gaya tarik, gaya geser, menahan sebagian gaya tekan, membuat struktur lebih ductile dan tidak getas, terus menahan beban vertikal dan lateral. Nah, terus kombinasi kerja material. Yang pertama beton gaya tekan, terus yang kedua tuh baja tulangan menahan gaya tarik. Nah, keduanya bekerja bersama dalam satu penampang. Nah, terus ada komponen tulangan. Nah, kalau yang tulangan utama tuh namanya atau longitudinal, itu tuh buat menahan uang mengentur dan dipasang itu secara memanjang. Nah, yang kedua tulangan sengkang atau bagel atau transversal. Nah, itu tuh menahan gaya geser, memberikan kekangan, confinement pada beton. Nah, standar teknis umum tuh yang pertama selimut beton kurang lebih 2-3 cm untuk mencegah korosi. Terus jarak tulangan kurang lebih 15-30 cm sesuai diameter dan beban. Yang ketiga, panjang penyaluran harus cukup untuk menahan untuk keamanan tumpuan. Nah, ini ada pengertian beton bertulang. Nah, bahan beton bertulang tuh kombinasi beton dan baja tulangan. Nah, tadi kan ada jelasnya kalau beton kuat tarik, baja tuh kuat beton tuh kuat tekan, baja tuh kuat tarik. Nah, desain tuh berdasarkan gaya gitu, ada aksial, lentur, dan geser. Nah, tulangan beton, besi polos gitu itu ada apa sih namanya tuh apa ya kayak uh, itulah dan besi ulir deh gitu. Nah, terus juga menahan gaya tarik dan geser, panjang sambungannya bisa di 40 kali diameter. Nah, balok tuh buat menahan lentur dan geser. Terus perlu dicek defleksi dan retak. Kolom tuh menahan beban tekan, bentuknya persegi, persegi panjang bulat. Plat beton tuh struktur tipis dan horizontal, menahan beban tegak lurus, membantu kekakuan struktur. Nah, di sini ada gambar ya, yang pertama gitu. Nah, plat terletak nih ada yang ke satu ada plat letak bebas. Nah, sebelum dibebani tuh untuk plat masih lurus, tapi setelah dibebani plat langsung mengalami landutan yang cukup besar karena tidak ada pengekang di tumpuannya. Jadi plat bebas ini paling fleksibel. Nah, yang kedua ada plat terjepit elastis. Nah, di kondisi ini tumpuan masih sedikit bergerak gitu ya. Nah, saat dibebani plat itu tetap melendut tapi deformasinya lebih kecil dibanding si plat yang ini yang plat terletak bebas. Nah, artinya ada sebagian kekakuan yang membantu menahan lendutan. Nah, yang ketiga ada plat terjepit penuh. Nah, ini yang paling kaku sebelum dibebani plat lurus dan setelah dibebani lendutannya paling kecil karena ujung plat benar-benar dijepit. Jenis tumpuan ini membuat si plat itu tuh lebih kuat buat nahan momen dan deformasi. Jadi kalau di gambar ini tuh semakin kaku tumpuannya maka semakin kecil si lendutan platnya. Nah, terus yang ini ada sengkang gitu ya. Nah, ada sengkang terus penampangnya berbentuk persegi atau persegi panjang atau lengan pokoknya dipasang memanjang lalu diikat menggunakan sengkang dengan jarak tertentu atau spasi. Yang ini spasi. Nah, fungsi sengkang ini untuk menahan gaya geser, mencegah tekuk tulangan utama dan memberikan kekangan pada beton. Nah, yang ini yang tulangannya spiral. Nah, biasanya dipakai untuk kolom yang berbentuk bulat. Tulangan spiral melilit tulangan pokok
secara kontinu. Keunggulannya, kolom dengan spiral punya kekangan beton yang lebih baik dan daktilitas yang lebih tinggi dibandingkan sengkang biasanya. Jadi perbedaannya, kalau misalnya sengkang yang berbentuk ikatan sengkang. Jadi perbedaannya ada di sengkangnya gitu ya. Jadi ini sengkangnya berbentuk ikatan terpisah, sedangkan spiral tuh lilitannya tuh terus menerus dan umumnya tuh lebih kuat dalam kondisi beban besar atau gempa. Nah, beton yang pertama, beton tidak dapat menerima gaya tarik karena beton tidak mempunyai kekuatan tarik. Yang kedua, perubahan bentuk berupa pertambahan panjang dan perpendekan atau regangan tarik dan tekan pada serat-serat penampang berbanding lurus dengan jarak tiap serat ke sumbu netral. Ini merupakan kriteria yang kita kenal, yaitu penampang bidang datar akan tetap berupa bidang datar. Hubungan antara tegangan dan regangan baja dapat dinyatakan secara skematis. Hubungan antara tegangan dan regangan beton didapatkan secara skematis. Nah, secara umum, proses desain elemen struktur dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Kriteria desain dan awal perencanaan awal. Nah, terus permodelan dan analisis struktur. Nah, identifikasi beban rencana, terus permodelan struktur, lalu diperoleh gaya dalam berupa momen, gaya aksial, gaya geser, dan torsi. Lanjut dengan desain elemen struktur. Nah, ini desain itu dilakukan berdasarkan dimensi elemen, struktur awal, hasil dari penerapan, tahapan, preliminary design, dihitung kebutuhan tulangan, dilakukan optimasi desain. Terus selanjutnya gambar gitu ya, gambar struktura, terus laporan struktur dan dokumentasi. Tuh. Nah, dalam proses desain, suatu balok beton bertulangan dengan metode kekuatan strength design method atau yang dikenal pula dengan metode ultimate mengambil beberapa asumsi. Sebagai berikut, nah regangan yang terjadi pada beton dan tulang baja adalah sama. Regangan pada beton berbanding lurus terhadap jarak ke sumbu netral penampang. Nah, pada distribusi tegangan tekan ekuivalen, hubungan antara tegangan dan regangan tekan beton dapat dihitung berdasarkan kurva pengujian tegangan regangan atau dapat diasumsikan berbentuk persegi empat, trapesium, parabola, atau bentuk lain yang dapat merepresentasikan kuat lentur dari penampang. Guna penyederhanaan dalam analisis maupun desain penampang beton, maka dalam SNI 2847/2013 pasal 10.2.7 diizinkan untuk menggunakan distribusi blok tegangan ekuivalen berbentuk 4 persegi panjang untuk perhitungan kuat lentur nominal. Model blok tegangan tersebut sering juga dikenal sebagai blok tegangan Whitney yang pertama kali dikenalkan dalam jurnal ACI di tahun 1937. Nah, distribusi tegangan tekan ekuivalen. Nah, blok tegangan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nah, tegangan tekan merata sebesar 0,8 F atau diasumsikan terdistribusi merata pada daerah tekan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar, sumbu netral sejarak A sama dengan B1C dari serat beton yang mengalami regangan tekan maksimum. Terus jarak C dari serat dengan regangan yang tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur tegak lurus sumbu tersebut faktor B dan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk kuat tekan beton atau F aksen C kurang dari sama dengan 28 MPa. Terus untuk 28 MPa kurang dari F aksen C kurang dari 56 MPa. Untuk F aksen C lebih dari 56 MPa. Nah, B1-nya tuh 0,85. Jadi B1 sama dengan 0,85 dikurang 0,05. FC dikurang 28 dibagi 7. Nah, si B1 itu sama dengan 0,65. Nah, kuat perlu dan kuat rencana dalam proses perencanaan terhadap lentur harus memenuhi persyaratan berikut. Nah, MN lebih dari MU sama dengan 1,2 MD dan 1,6 ML, di mana itu faktor reduksi kuat lentur, MN kuat lentur nominal, MN kuat lentur rencana, momen ultimate, atau kuat lentur perlu. Nah, si MD itu momen akibat beban mati, sedangkan ML itu momen akibat beban hidup. Nah, regangan penampang. Nah, ini ada yang seimbang, yang balance strain condition. Nah, terjadi pada suatu penampang ketika tulangan baja tarik mencapai regangan luluh, sedangkan beton yang tertekan mencapai regangan ultimate sebesar 0,003. Penampang demikian dinamakan sebagai penampang seimbang. Nah, ini ya yang 0,003. Nah, untuk tinjauan kondisi seimbang, regangan leleh baja ditinjau pada titik berat tulangan tarik, nah atau pada titik efektif balok sama dengan D. D adalah jarak lapis terluar tulangan tarik dari sisi beton. Nah, ini ada yang compression control section.
Nah, terjadi itu apabila si regangan tulangan tarik terluar sama atau kurang dari batas regangan yang diizinkan, sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,003 untuk tulangan baja dengan Fg sama dengan 400 MPa, maka batasan regangan tekan tersebut adalah sama dengan 0,002. Nah, pada umumnya terjadi pada komponen struktur kolom yang menerima gaya aksial dan momen keruntuhan terjadi tiba-tiba. Nah, ini ya yang kegagalannya nih, beton tuh hancur. Nah, kegagalan balok berupa hancurnya beton di daerah desak secara mendadak tidak ditandai dengan adanya lendutan atau kecil doang gitu ya, dan tidak ada retak gitu pada beton di daerah tarik tulangan tarik belum leleh. Nah, ini ada penampang dominan tarik gitu ya. Nah, terjadi ketika si regangan baja tuh mencapai 0,005 atau lebih, yang terjadi ketika beton mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003 memperlihatkan itu tuh ada tanda-tanda keruntuhan. Ini yang under ya, ini yang under. Nah, kegagalan barok berupa hancurnya beton di daerah desak didahului dengan terjadinya lendutan yang besar dan banyak retak pada beton di daerah tarik tulangan tarik yang sudah leleh. Nah, oke, selanjutnya ada contoh soal gitu ya. Nah, ini contoh soal. Nah, diketahui sebuah lantai. Menurut gambar yang ini, mutunya tuh 15 MPa. Kalau misalnya di ini tuh jadi 150 kg per cm persegi. Terus mutu bajanya tuh 240 jadi 2400 kg. Nah, lantai berusuk lumpuh bebas pada tembok bata. Nah, yang ditanyain tuh tentukan tebal pelat yang diperlukan dan jumlah tulangan. Nah, bila si pelat dibebani beban hidup 1,5 kN per meter persegi atau 150 kilo, strap penutup lantai nih 0,5 atau 50 kg. Nah, pelat ini terletak dalam lingkungan kering. Nah, syarat-syaratnya nih, yang pertama itu ada syarat-syaratnya. Nah, L sama dengan 3760 ditambah 2 dikali 1/2 dikali 240. Hasilnya tuh 4000 mm. Nah, tapi kita ke sentimeterin jadi 400 nih, 240 yang ini. Nah, ini kan 3760 nih. Nah, terus, sekarang nentuin tebal si platnya. Tebal minimalnya tuh menurut tabel 10. Nah, ini ya. Nah, ini tabel 10. Nah, di tabel 10 tuh untuk FY 2240 nih ya, 240 ini satu kan 1/27. Nah, ini berarti 1/27 sama dengan pakainya milimeter 4000 dibagi 27 sama dengan 148 mm. Jadi yang dipilih tuh 150 karena kayak nyari yang mendekati gitu. Nah, sekarang tinggal menghitung si beban-bebannya. Nah, ini 1/2 WD ditambah 1,2 WD ditambah 1,6 WL. Dari berat WD itu dari berat plat sendiri gitu ya, 0,15. Nih 0,15 dikali 24. Nah, ini sama dengan 3,6. Nah, terus berat penutup lantainya yang ini ya. Nih. Penutup lantai. Nah, penutup lantai 0,5 terus kita tambahin gitu. Jadi totalnya tuh 4,1. Nah, terus ini tuh 1,5. Nah, ini 1,5. Terus si WU-nya berarti 1,2 dikali ini 4,1 ditambah 1,6 dikali ini 1,5. Jadi hasilnya 7,3 kN per meter persegi. Terus kita ke kilogramnya jadi 730 kilo. Nah, terus sekarang menentukan momen gitu ya. Nah, untuk plat ditumpuk bebas Suraluna ini sama dengan 1/8 WUL kuadrat sama dengan 1/8 dikali ini 7,3 dikali 4,0 kuadrat sama dengan hasilnya tuh 14,6 kN. Atau ini di ke kilogram ini ke kgm ini jadi 1460. Nah, ini momen jepit gitu ya. MU 1/24 WUL kuadrat sama dengan 4,9 Nm jadi ke 490 kgm. Nah, ini tuh ada di mana ya?
Ini ada tabel 12. Ini tabel 12. Oke. Nah, terus sekarang ke tebal plat H yang 150 mm. Nah, tebal penutupnya tuh menurut tabel 3. Ya, tabel 3. Nah, ini. Nah, menurut tabel 3. Nih ya. Nah, menurut tabel 3, bagi P sama dengan 20. Nah, ini ya. Nah, 20. Nah, terus perkiraan diameter tulangan 12 mm. 12 mm. Terus tinggi efektif D sama dengan H dikurang P dikurang 1/2 dikali diameter P sama dengan 150 dikurang 20 dikurang 1/2 dikali ini ya 12 sama dengan 124 mm. Terus momen di lapangannya itu MU per B kuadrat sama dengan, karena MU tadi udah ketemu ya, 14,6. Nah, ini B-nya 1,0 dikali 0,124 kuadrat sama dengan 950. Itu ada di bukunya gitu ya. Ini P-nya 0,0052 diinterpolasikan, terus PMI-nya 0,0058 di tabel 7. Nah, ini tabel 7 gitu ya. Nah, di tabel 7 dan di tabel 8 0,00 ini yang ini. Nah, ini ya. Ini tabel 8 tuh 0,242 nih, 0,242. Nah, terus sehingga Min dikali BD dikali 10 pangkat 6 sama dengan 0,0058 dikali 1,0 dikali ini ya 0,124 dikali 10 pangkat 6. Jadi 719 mm persegi. Dan dijadiin cm ya ada 7,2 cm persegi. Nah, sesuai dengan SKSNI 15 1991 03 pasal 3.16.12. Nah, dalam alas tegak lurus terhadap tulangan utama harus disediakan tulangan pembagi demi tegangan susut dan suhu. Untuk FY 240 MPa, AS sama dengan 0,2 BH per 100. Untuk FY 400 MPa sama dengan AS sama dengan 0,18 BH per 100. Nah, tulangan pembagi di lapangan 0,25 AS sama dengan 0,25 dikali 1000 dikali 150 dibagi 100, jadi 375 mm persegi, jadi 3,7 cm persegi. Nah, lebar maksimal jaringan dari tulangan pembagi ini adalah 5 kali tebal plat atau 500 mm. Nah, ini buat menjepit terduga MU dibagi ini. Nah, ini 49 bagi 1,0 dikali 0,124 kuadrat sama dengan 319 kN per meter persegi. Nah, jadi menurut tabel juga si P 0,0017 ini diinterpolasikan jadi 0,0017 dikali 1,0 dikali 0,124 dikali 10 pangkat 6 jadi 211 mm persegi atau 2,1 cm persegi. Nah, untuk si momen jepit tak terduga PMIN tidak perlu diperiksa. Nah, tulangan pembagi untuk momen jepit tak terduga pun tidak perlu ditentukan. Berkaitan dengan orang dapat berjalan pada jaringan bagian atas, disarankan menggunakan lebar jaring maksimalnya 250. Nah, terus ini pilih tulangannya, momen lapangannya 719 mm persegi, pilihnya yang diameter P12 dikurang 150 sama dengan 354 mm persegi atau 7,5 cm persegi. Nah, buat tulangan pembaginya 375 mm persegi, pilih yang sama ya kayak yang di atas, tapi yang 10 sampai 200 sama dengan 394 mm persegi, 3,9 cm persegi. Terus ini ada momen jepit tak terduga 211, pilih yang diameter P 8,225 sama dengan 233 mm persegi atau 2,3 cm persegi. Nah, terus tulangan pembagi, pilih lahan praktisnya diameter P 8 dikurang 250 sama dengan 201 mm persegi, jadi 2,0 cm persegi. Terus periksa juga lebar retaknya untuk FY 240 MPa tidak memerlukan pemeriksaan lebar retak. Nah, itu. Nah,
Jadi, kesimpulannya adalah beton merupakan material yang memiliki kuat tekan tinggi namun lemah terhadap gaya tarik, sehingga perlu dikombinasikan dengan baja tulangan untuk membentuk beton bertulang. Dalam sistem ini, beton berfungsi menahan gaya tekan, sedangkan baja tulangan menahan gaya tarik dan geser, sehingga keduanya dapat bekerja secara efektif dalam satu penampang. Pada elemen struktur yang mengalami lentur seperti balok, penempatan tulangan harus disesuaikan dengan daerah tarik berdasarkan diagram momen. Nah, perencanaan beton bertulang harus mengikuti standar SNI serta memenuhi persyaratan kuat rencana terhadap kuat perlu, disertai pengujian mutu beton untuk menjamin keamanan, kekuatan, dan keandalan struktur. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.